Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hukum Newton atau hukum gerak. Coba saudara perhatikan gambar berikut ini. Menurut saudara, kenapa sepeda dapat bergerak? Kenapa gerobak dapat bergerak? Dan kenapa bendera dapat naik ke atas tiang? Ada yang tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Dapat saudara lihat seperti dalam gambar. Hukum Newton dirumuskan oleh Isaac Newton, lalu mempublikasikannya sebagai hukum gerak dan merumuskannya sebagai hukum gravitasi universal. Hukum Newton menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda. Selanjutnya gaya. Gaya merupakan kekuatan dari luar berupa dorongan atau tarikan. Gaya merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan perubahan gerak pada suatu benda. Gaya merupakan besaran vektor dan disimbolkan dengan F besar. Satuan dari gaya adalah Newton, atau disingkat dengan N besar. Dua buah gaya atau lebih yang dipadukan akan menghasilkan sebuah gaya yang disebut dengan resultan gaya. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh gaya: 1. Benda dapat bergerak. 2. Berubahnya bentuk dan ukuran sebuah benda. 3. Perubahan arah gerak sebuah benda. Berikut adalah gaya-gaya yang dipadukan dan cara mencari resultan gaya pada gaya-gaya yang dipadukan. Adapun persamaan yang digunakan untuk mencari gaya adalah F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, M massa, A percepatan. Satuan SI dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat, atau sama dengan Newton. Hukum Newton terbagi 3. Adapun bunyi hukum pertama Newton, yaitu setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Sehingga sigma F sama dengan 0 jika benda diam atau benda bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum pertama Newton menyatakan sifat kelembaman atau inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan semula. Adapun contoh dari hukum pertama Newton, yaitu 1. Saat mobil bergerak cepat, lalu direm, maka penumpang akan serasa terdorong ke depan. 2. Mobil yang Anda naiki setelah direm mendadak, lalu mobil tiba-tiba bergerak ke depan, maka Anda akan terdorong ke belakang. 3. Koin yang berada di atas kertas dan diletakkan di atas meja akan tetap jika kertas ditarik dengan cepat. Selanjutnya, hukum kedua Newton, yang berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaannya adalah A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Adapun contoh dari hukum kedua Newton, yaitu 1. Gaya yang ditimbulkan ketika menarik gerobak untuk dipindahkan dari sawah ke rumah. 2. Jika ditarik dengan gaya yang sama, mobil-mobilan yang massanya lebih besar, percepatannya lebih kecil. Sedangkan pada mobil-mobilan yang massanya sama,
jika ditarik dengan gaya yang lebih besar, akan mengalami percepatan yang lebih besar pula. 3. Bola yang diam, kemudian ditendang, maka bola akan bergerak dengan percepatan tertentu. Ini adalah contoh soal untuk hukum 2 Newton. Silakan saudara pelajari soal ini. Selanjutnya, hukum ketiga Newton. Jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya, di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum ketiga Newton berlaku pada dua gaya yang merupakan pasangan aksi-reaksi. Dua gaya dikatakan pasangan aksi-reaksi jika yang pertama, bekerja pada dua benda yang berbeda. 2. Saling berinteraksi. 3. Besarnya sama dan berlawanan arah. Adapun contoh dari hukum ketiga Newton yaitu 1. Jika kita duduk di atas kursi, maka berat badan tubuh mendorong kursi ke bawah, sedangkan kursi menahan atau mendorong badan ke atas. 2. Tangan akan terasa sakit saat memukul tembok, karena tembok memberikan gaya reaksi yang menyebabkan tangan terasa sakit. Untuk contoh lainnya, bisa saudara cari di sumber lainnya. Demikianlah materi kita hari ini mengenai hukum Newton. Jika saudara kurang paham dengan materi ini, silahkan saudara baca modul yang Ibu berikan atau dari sumber lainnya.